Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah berperan penting bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Tanah merupakan rumah bagi berbagai makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, serta organisme lain seperti bakteri, serangga, jamur, dan cacing. Ada beberapa peranan tanah dalam kehidupan. Yang pertama adalah tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata, keberadaan bakteri banyak, bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Yang kedua, menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Ketika limbah cair yang mengandung racun mengendap di permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun dan berbagai macam zat berbahaya bagi makhluk hidup. Hal tersebut karena ada bakteri di dalam tanah yang mampu menguraikan senyawa kompleks berbahaya menjadi lebih sederhana dan bisa lagi diserap oleh tumbuhan. Selain itu juga berfungsi agar tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Kegiatan manusia seperti bermain sepak bola, jogging, dan bersepeda di jalan dilakukan di atas permukaan tanah. Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Tanah bisa dimanfaatkan manusia untuk membuat perkakas rumah dan berbagai macam hiasan dari tanah liat, sehingga menjadi barang yang berharga. Di tanah juga hidup organisme-organisme yang memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan. Organisme tanah adalah semua makhluk hidup, hewan, ataupun tumbuhan yang sebagian atau seluruh fase hidupnya berada di tanah. Organisme tanah bisa berupa 1. Tumbuhan misalnya lumut, 2. Hewan contohnya cacing tanah ataupun serangga, 3. Bakteri-bakteri pengurai, dan jamur yang hidup di tanah. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas. Aktivitasnya sebagian besar dilakukan oleh bakteri, jamur, dan mikroorganisme. Aktivitas ini mempengaruhi tingkat kesuburan pada tanah tersebut. Ada beberapa peranan organisme tanah. Yang pertama adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah organisme tanah yang menguraikan dekomposisi atau bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti dedaunan, ranting, atau jasad hewan yang telah mati menjadi materi organisasi sederhana. Dekomposer dari organisme tanah juga bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos dan membantu pelapukan batuan. Peranan organisme tanah yang berikutnya adalah reaksi kimia dalam tanah. Bakteri pada tanah, misalnya bakteri Nitromonas, dapat membantu menguraikan materi organik kompleks menjadi nitrat yang berguna bagi tumbuhan. Contoh lainnya adalah jamur mycorrhiza membantu penyerapan fosfor pada tumbuhan. Organisme di tanah mampu membersihkan tanah dari bahan-bahan kimiawi yang mencemari tanah. Dan bahan polutan tersebut, misalnya hasil herbisida, akan diuraikan oleh organisme tanah menjadi bahan yang tidak berbahaya. Organisme tanah juga bisa mempengaruhi tekstur tanah. Beberapa organisme tanah seperti cacing dan tumbuhan dapat memecah bebatuan tanah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Jenis-jenis tanah ada 5, yaitu tanah aluvial, tanah endosol, tanah entisol, tanah grumusol, dan tanah humus. Jenis tanah berdasarkan tekstur dan sifatnya terdiri dari 3, yaitu 1. Pasir. Pasir memiliki tekstur berbutir dan kurang dapat menahan air. 2. Liat. Liat memiliki tekstur partikel sangat kecil dan mampu menahan air. 3. Lempung. Lempung memiliki campuran antara tanah liat, pasir, dan debu dengan proporsi yang sama dan memiliki tekstur lengket dan mudah dibentuk.
Jenis tanah berdasarkan tekstur dan sifatnya terdiri dari 3 yaitu 1. Pasir. Pasir memiliki tekstur berbutir dan kurang dapat menahan air. 2. Liat. Liat memiliki tekstur partikel sangat kecil dan mampu menahan air. 3. Lempung. Lempung memiliki campuran antara tanah liat, pasir, dan debu dengan proporsi yang sama dan memiliki tekstur lengket dan mudah dibentuk. Proses pembentukan tanah terjadi selama ribuan tahun. Tanah berasal dari bebatuan. Bebatuan tersebut akan terkena panas matahari, tersiram air hujan, dan terkena dinginnya salju. Begitu terus-menerus terjadi berulang-ulang selama ribuan tahun, hingga akhirnya batuan tersebut akan hancur dan membentuk tanah. Lapisan-lapisan tanah. Tanah-tanah terdiri dari beberapa lapisan-lapisan tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Lapisan tanah teratas disebut lapisan horizon A, yaitu lapisan atas yang tersusun atas campuran pelapukan batuan zat organik dan makhluk hidup. Berikutnya adalah lapisan horizon B, yaitu lapisan yang kandungan zat organiknya lebih sedikit daripada lapisan atasnya. Lalu ada lapisan berikutnya yaitu horizon C, di mana lapisan tersebut adalah lapisan yang tersusun atas bebatuan sebagai penyedia mineral bagi lapisan tanah di atas. Komponen penyusun tanah. Udara. Pada tanah terdapat udara pada rongga-rongga antara partikel tanah dan bebatuan atau akar tanaman. Humus. Humus adalah komponen organik yang berbentuk dari penguraian sisa hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus sangat subur karena gembur dan memiliki banyak nutrisi dan mineral bermanfaat bagi tumbuhan. Air dan mineral. Tanah memiliki kelembapan karena mengandung air yang berguna untuk diserap akar tanaman. Tanah mengandung mineral yaitu ion positif, kalium, kalsium, dan magnesium, serta ion negatif nitrat, fosfat, dan sulfat yang bermanfaat bagi tanaman.